Siapa yang ngajarin ente mengatakan bahwa hukum Taurat itu dipilah menjadi 3 bagian? Siapa? Iya. Iya, Musa sendiri. Ya, di mana dalilnya, makanya, Bang? Ya. Di mana? Di mana dalilnya? Musa membaginya menjadi 3. Ulangan 6 ayat 1. Baik, kita baca ya. Iya, boleh. Oke. Silakan. Saya baca ya. Bentar, Ya. saya baca dulu. Ulangan 6 ayat 1. Iya. Maka inilah segala hukum dan undang-undang dan syarat yang telah disuruh Tuhan Allahmu ajarkan kamu, supaya kamu melakukan dia dalam negeri yang kamu menyeberang kepadanya hendak mengambil dia akan milik pusaka, supaya kamu takut akan Tuhan Allahmu dengan menurut segala hukum dan undang-undangnya yang kusuruhkan akan kamu, yaitu kamu dan anakmu dan cucumu pada segala hari umurmu hidup, dan supaya umurmu dilanjutkan. Ya, maka sebab itu dengarlah olehmu, hai Israel, dan ingatlah akan berbuat barang yang olehnya kamu boleh selamat dan olehnya juga kamu boleh berbuat barang ya. Berbuat barang gimana? Dengarkan dulu Zuma. Bukan barang, makanya ya. Bibel Anda itu model apa pula yang Anda baca itu? Jadi ya hukum-hukum itu tadi. Israel. Mana ya, dalilnya? Dia dibagi 3, mana? Ya hukum-hukum itu tadi ya. Yang dibagi 3 apa? Yang satu yang ada di Keluaran pasal pandai-pandaian. Katanya Nabi Musa. Ya, hukum moral. Padahal Nabi Musa menyuruh. Moral. Maka dengarlah hai orang Israel. Moral. Lakukanlah itu dengan setia. Udah nggak kondusif lagi kalau begini. Anda membodohi, ini bukan gereja, ku bilang. Mana dibagi 3 mana? Siapa yang bilang sama kamu gereja? Dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kau menjadi sangat banyak. Anda yang minta saya mana dalilnya? Menjawab pertanyaan. Sekarang tiba giliran saya tanya, Anda potong. Anda nggak mendengarkan. Mana dalilnya? Yang saya tanya dari awal, mana dalilnya? Anda mengatakan Ulangan 6 nomor 1. Begitu Anda baca nggak ada. Malah perintahnya di data nomor 3-nya, lakukanlah itu semua dengan setia. Kok dibagi 3 pula? Pandai-pandaian kalian membagi-bagi kitabnya orang Yahudi ya. Padahal itu bukan kitab kalian tuh. Seenak perut. Padahal pertanyaan saya sederhana loh, saudaraku Depi. Adakah Paulus kemudian membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak? Itu aja loh. Anda lari kemana? Itu kan terbagi 3. Satu adalah dia adalah, padahal nggak ada kayak gitu. Kenapa sih nggak mau jujur? Anda harus pandai, saudaraku. Anda seorang pendeta. Anda harus menghina pandai. Itu namanya mengejek. Anda harus pandai kemudian membedakan antara di gereja dengan di depan kami umat Islam. Kurang itu. Saudara, Anda harus membedakan antara ketika Anda berkhotbah di gereja dengan berhadapan dengan kami umat Islam yang pandai membaca. Kami nggak boleh bicara lagi gitu. Ya udah kami keluar. Bukan, saya nggak. Kenapa saat bicara tadi menjelaskan dipotongi terus. Pertanyaan saya apa dan dijawab apa? Ini bukan gereja. Kebiasaan kepada jemaat ketika jemaat bertanya, kalian menjawabnya perpuluhan. Saya Devi tadi lagi menjelaskan, ditunggu dulu. Ringo, Anda beda paham dengan Pak Depsi ini. Anda nggak makan babi kan? Cuma ini punya kata-kata ini terlalu orang, jangan ditabrak begitu. Pertanyaan saya kan sederhana, abang-abang. Kamu itu Ustaz Juma, kau punya harga diri lah Juma. Pertanyaan saya sederhana, abang-abangku yang ada di sini. Pertanyaan saya jelas kok. Kalau mengejek orang kau. Satu-satu bicara. Jadi saya mengejek. Malu dong kamu Ustaz kok gitu caranya sih. Saya mengejek siapa? Justru saya dari tadi dibilangi oleh pendeta tadi itu bodoh, goblok, anjing malah dibilang sama dia. Kamu itu kebiasaan gitu loh. Nggak bisa memang gitu, apa yang salah dari saya, Bung? Ketika saya bertanya, adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak ada? Iya, saya ini bicara kau punya ejekan itu ya. Yang mana ejekan? Kau itu sering bilang orang monyet. Kau ini Ustadz kok gitu sih?
Mana saya katakan Kalau di sini kau mau jadi monyet? panutan, Yesus kau kalau mau malah jadi- lebih parah, menganggap Kau orang-orang kalau di mau luar jadi Yahudi panutan, sebagai kau itu anjing harus- dan babi. Matius Kau 5 harus itu, nomor kau 7. itu semua orang kau bilang monyet, monyet, monyet. Monyet. Apa-apa lu ini? Masih bagus kalau monyet, masih berharga. Jangan begitulah, Juma. Kita ini ya, adab timur kita. Nggak bisa lah kau seperti Nggak usah nasihatin saya, nasihatin aja Saya nasihatin Yesus. kamu karena kamu tidak ada perubahan dari dulu. Nasehatin Makanya di aja sini saya- Yesus, ia mengatakan makanya saya kalian nasihatin anjing dan kamu. babi. Kamu ini monyet, Nasehatin monyet. kemudian Yesus Setelah yang menganggap orang- kalian anjing dan babi. Jangan nasihati Nah, saya. itu memang itu kata-katamu tiap hari itu. Nasihati Yesus yang mengatakan kalian itu anjing dan babi. Jangan saya. Memang kata-katamu Oh, ya itu sudah, tiap saya kan hari pengikut itu kamu. Yesus. Saya mencontoh Yesus berarti. Masalah generasi. Coba Anda baca dalilnya. Yesus menyebut apa orang-orang non-Yahudi pada Bang saat Zuma, itu? biar saya jelaskan Anjing sama kamu dan Zuma ya. babi. Artinya hukum yang terbagi 3 tadi itu ada ayatnya Zuma. Jadi kalau mau mendengarkan penjelasan, kalau mau dijawab pertanyaanmu, silakan dengarkan penjelasan. Saudaraku Depi, dengarkan dulu. Ngapain kau pilih-pilih Torah itu terbagi 3, terbagi 5, Inilah terbagi trik-trik kalian kalau Ngapain kau berdebat, bagi-bagi main Torah trik itu terus. bukan jawabannya dari pertanyaan saya. Kecuali saya bertanya, Iya, Taurat saya itu pasti terbagi menjawab. berapa? Kalau saya bertanya Taurat itu terbagi Setelah- berapa, baru kau bisa jawab itu. Pertanyaan saya Setelah saya bukan itu, menjelaskan. saudara. Pertanyaan saya sederhana. Menjawab pertanyaanmu. Pertanyaan Saya menjawab saya, pertanyaanmu. apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling besar, kecil? Oh. Nah, jawabanmu apa, saudaraku Depi? Taurat itu dibagi menjadi 3. Yang tanya Enggak, Taurat terbagi berapa? Oke, Siapa? bentar dulu Bang Zuma. Tampilkan ayatnya di mana Rasul Paulus mengatakan dia membatalkan hukum Taurat. Mana ayatnya? Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak ada Tidak ada. Tidak ada ditiadakan. Tidak ada. Oke, baik. Saya bacakan dalil. Boleh? Boleh silakan. Boleh. Yang Saya adem bacakan. gitu, Bang Devi. Adem. Ayo adem, yuk santai aja. Saya bacakan dalil. Segala sesuatu halal bagiku. Itu ucapan siapa? Ya, itu ajaran Rasul Paulus. Nah, boleh nggak Paulus makan babi? Ya boleh dong. Kenapa Anda mengatakan bahwa Paulus tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Iya, makanya saya tanya hukum Taurat yang mana yang Anda maksud? Pertanyaan Anda nggak saya, menjawab. apakah Ketika saya kemudian menjelaskan boleh makan ada babi 3 menurut terbagi Taurat? hukum, ya hukum Taurat ini terbagi 3, Anda tidak mau mendengarkan itu. Menurut Kan hukum begitu. Taurat, boleh nggak makan babi? Hukum Taurat yang mana? Saya ulang, menurut hukum Taurat, boleh nggak makan babi? Kalau yang ada di imamat, imamat 11, ya itu nggak boleh. Nggak Tapi boleh, nggak boleh. Itu Barang berlakunya, siapa? Itu Barang berlakunya siapa hanya bagi orang Yahudi. yang membolehkan makan babi dan mengajarkan kepada orang lain boleh makan babi menurut Yesus. Unta aja dilarang di situ. Kenapa kau makan unta? Dari mana kau? Hah? Onta aja di situ Zuma dilarang makan dagingnya, apalagi kencingnya kalau disuruh minum. Saudara Itu Depi, lebih parah lagi itu. Anda tidak punya ilmu. Kalau Ya Anda bukan tidak punya menghujat, ilmu. bukan menghujat Pak. Ya bukan menghujat itu. Saya sampai kebenaran saya sampaikan ya. Di dalam kitabmu dikatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut itu menajiskan. Berarti boleh nggak kau makan taikmu? Boleh. Dalilnya kan ada. Yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis. Ya makanlah taikmu. Bahkan pahanya ibumu. Segala sesuatu halal bagiku. Nah, apalagi? Cuman kencing onta. Jangankan kencing onta, segala sesuatu halal. Berarti apa itu maksudnya? Bodoh kasih pernyataan. Nampar agama sendiri. Segala sesuatu halal bagiku. Lah, kalau segala sesuatu halal bagimu berarti tai pun bisa ku makan. Kan aneh. Kencing onta pula ku bawa. Pertanyaan saya sederhana loh kawan-kawanku Kristiani yang kusayangi, yang kucintai. Pertanyaan saya sederhana bukan menghujat.
Kalian aja kemudian tidak mau kemudian melepaskan doktrin dan dogma Paulus. Adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak ada? Nah, Anda berbohong di atas kebohongan. Tidak ada. Boleh nggak makan babi menurut Paulus? Boleh. Lah tadi katanya nggak ada. Gimana Anda mau jadi jalan keselamatan dengan pola agama Anda seperti itu? Jalan keselamatan itu jujur, benar, baik, membimbing kepada kebenaran. Yesus mengatakan segala sesuatu halal. Berarti babi halal nggak menurut Paulus? Paulus mengatakan segala sesuatu halal. Boleh nggak makan babi menurut Paulus? Boleh. Makan anjing? Boleh. Boleh. Menurut kemudian Torah, boleh nggak makan babi? Tidak boleh. Lah, dia batalkan nggak tuh? Batal nggak Imamat 11 tuh? Bilang lagi tuh kalau pendeta Depi, tidak. Ini macam kau pikir kita ini batu apa kau ajak ngomong? Kalau belum sanggup berdiskusi dengan umat Islam, ya jangan keluar kandang, di gereja aja. Di gereja aman, tidak ada yang akan memprotes, nggak ada. Tapi ketika Anda berhadapan dengan kami, Anda harus menanggung risiko. Pasti malu karena yang kalian sajikan itu adalah dusta. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Saya maklum kalian tidak mau berada di neraka. Tapi bagaimana? Paulus mengajarkan kalian meniadakan hukum Taurat. Bahkan dalam data Roma 6 tadi yang saya bacakan, Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Berarti Kristen meniadakan seluruh hukum Taurat. Roma 6:14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Berarti kalian sudah meniadakan hukum Taurat. Kenapa? Karena kalian tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Meniadakan seluruhnya malah. Alamak, kemana perginya menurut Yesus orang ini? Sedangkan yang terkecil aja neraka, apalagi seluruhnya. Kemana? Surga paman, pret. Macam gila aja kami ini kau hadapi. Kalau kau gila-gila aja sendiri. Tapi di sini edukasi. Kita ingin mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa. Paulus mengatakan apa? Jika kau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2:16, Galatia 2 nomor 21. Alamak. Mau sampai kapan kalian memperbodoh diri dan membuat Al-Quran itu semakin benar? Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ini faktanya. Udah jelas-jelas di situ. Imamat 11 nomor 3, nomor 7, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Paulus mengatakan, enggak kok, semua halal kok. Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur masalah makanan, minuman dan hari raya. Jangan. Galatia 5 nomor 1, kamu Kristus sudah memerdekakan. Kita sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan oleh Kristus. Bahkan Paulus menganggap hukum Taurat itu sebagai sampah. Ini dalil. Jangan Anda marah sama saya. Lawang didengar lalu ditelaah. Kalau bangsu mana dalilnya Paulus mengatakan itu sampah? Kalau ada dalilnya gimana? Mana? Tunjukkan. Kalau ada dalilnya gimana? Tunjukkan. Kalau ada gimana? Tunjukkan. Habis itu ditunjukkan aja. Hah? Saya tanya, kalau ada gimana? Dalilnya ada, mana dalilnya tidak ada. Roma 3 nomor 8. Baca. Oke, saya bacakan samamu ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah
Apa yang dianggap sampah? Taurat, baca data sebelumnya. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, bukan hanya ditiadakan, malah dianggap sampah. Kau tahu nggak apa bahasa Yunaninya situ sampah? Bahasa Yunaninya apa, tahu nggak? Hah? Skubalon. Apa artinya skubalon? Tai, tinja, Hukum Tuhan dibilang tinja sama Paulus. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan, jangankan menganggapnya sampah, tai, meniadakan yang paling terkecil aja tempatnya neraka. Itu dalil, saudaraku. Itu dalil. Jangan sombong terhadap pernyataan Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Tempat terhina itu di surga apa di neraka? Neraka. Paulus bukan hanya meniadakan, tapi Paulus menganggap hukum Taurat itu adalah tai. Itu dalil. Filipi 3 nomor 8. Kau bilang lagi nanti saya fitnah, menghujat, menista, merendahkan. Enggak, saya ingin menolong kalian, saudaraku. Ingin menolong kalian. Terlepas kalian benci dengan pernyataan-pernyataan saya yang berdalil, itu urusan belakang. Yang pasti niat saya adalah menyelamatkan kalian dari cengkeraman sang penyesat. Bantah saya pakai dalil. Jangan cuma congor, nyerang pribadi tanpa dasar. Silakan. Ya, silakan Melkisedek Mata dulu ya. Silakan Melkisedek. Aku dulu lah, dari tadi aku udah naik. Oh, nggak ada ilmu sel dulu cuman itu aja. Oh, mungkin saya izin masuk sedikit ini supaya. Ya, silakan abangku, silakan Bang Gatot, silakan. 2 menit ya, supaya Lanjut saya aja, nggak apa-apa Bang. Saya udah sampaikan poin materi saya, udah cukup bagi saya. Nanti kalau ada oten baru saya masuk lagi. Silakan Bang, saya monitor dan saya mencatat. Lanjut. Ya. Penonton ada 4.900 ya. Bantu tetep layar dulu penonton. Serentak ayo. Posting ulang yang belum posting ulang. Silakan. Oke, jadi yang lain mute dulu ya supaya kita ada edukasi. Jadi begini kawan-kawan ya. Pernyataan dari Bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa Taurat dibagi 2, dibagi 3 itu tidak pernah ada. Jadi mungkin saya sedikit bicara budaya Yahudi ya. Saya sedikit bicara budaya Yahudi. Jadi begini kawan-kawan ya. Dalam Yahudi itu Bang ya ada 613 mispot. Apa itu ya? Hukum baku yang mereka sebut halakha itu Bang sudah dipakai ribuan tahun. Bahkan tahun 70 pasca hancurnya Bait Suci itu dikanonikan ulang oleh Ketua Dewan Sanhedrin yang bernama Yohanan bin Seke ya, termasuk Taurat. Jadi hukum Taurat itu apa? Nah, dengar baik-baik yang di bawah ya supaya Anda mengerti. Hukum Taurat adalah hukum yang berada di dalam 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Apa yang disampaikan tadi Bang Zuma bahwa Paulus membatalkan itu ya, itu sudah ada sebenarnya di Efesus 2:15 dengan yang tadi dalil-dalil yang dibaca oleh Bang Zuma. Jadi kawan-kawan, saya pernah bilang bahwa Kristen itu bukan hanya memanipulasi budaya Yahudi tapi menghancurkan budaya Yahudi. Ya, dengan ajaran-ajaran Paulus yang mereka ikuti. Jadi sekali kawan-kawan ya, semua hukum ya yang terkandung dalam 5 kitab ini menjadi dasar lahirnya 613 mispot. Jadi dasar-dasar hukum 613 mispot Yahudi, 248 perintah harus dilakukan, 365 perintah larangan, itu dasarnya semua dari 5 kitab ini. Termasuk yang ada di Imamat 4 ya, ayat ke-7 hingga ke-11, larangan makan babi ya. Nah, dan ini sudah ditiadakan memang sama Paulus. Sementara Yahudi sampai detik ini Bang masih melaksanakan itu. Kan begitu. Jadi tidak ada hukum Taurat dibagi 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada Bang. Tidak pernah ada dalam sejarah Yahudi kecuali kalau pembagian Taurat lisan dan tulisan. Itu yang ada. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Silakan lanjut Bang Suma supaya kita mengerti apa itu hukum Taurat. Yes. Masya Allah, luar biasa. Wah, keren kali kalau seorang Muslim menjelaskan itu berdata. Nah, silakan saudaraku Kristen. Adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ini tangan saya udah pegang batu nih. Iya, tinggal lempar aja jidatnya nih yang mengatakan tidak ada. Ayo, siapa di antara kalian yang berani mengatakan bahwa Paulus tidak meniadakan hukum Taurat? Banyak sekali tiadakan, banyak sekali. Banyak sekali ya.
Bahaya sekali. Berarti menurut Yesus Paulus di mana bang? Surga apa neraka? Menurut Paulus, Yesus di neraka. Ya silakan yang batu. Silakan. Ya, Melkisedek silakan, Melkisedek. Kalau menurut Melkisedek. saya hukum Taurat itu tidak ada yang ditiadakan itu hukum Taurat oleh Rasul Paulus. Mana ada Ya, silakan dibantah. Silakan dibantah. ditiadakan hukum Taurat? Tadi sudah disebut datanya bang, Efesus 2 ayat yang ke-15. Coba dibuka Efesus 2 15 tadi. Silakan bang. Dibaca bang, dibaca. Efesus 2 15 itu. Tadi saya sudah jelaskan, hukum Taurat itu adalah hukum yang berada di 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Termasuk Imamat 11 ayat 7 sampai yang ke-11. Larangan makan babi, ya. Bersunat itu ada semua di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi Yahudi itu punya 5 kitab Taurat. Jadi kalau dikatakan hukum Taurat, berarti hukum yang berada di dalam 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bisa dipahami ya. Jadi jangan dibagi-bagi bang. Itu kitabnya orang, bukan kitab abang. Silakan. Masih gue bilang tentang Bang Kuto. Ini Ferendi Islam apa Kristen? Ferendi? Suara saya tadi kedengaran host ya, kedengaran ya. Kedengaran Bang Kuto. Ya. Kedengaran bagus. Ferendi, saya turunkan kalau nggak ngomong ya. Suruh baca malah menyelam. Coba baca keras-keras itu Efesus 2:15. Apa aja ada tenang. Neganos. Apa yang dimulakan anak Medan kau? Aduh. Udah tenang, diskusi santai, jangan kejang-kejang. Ayo Bang Juma. Jangan tidur. Kabur yang tadi kan? Kabur kan? Udah dibaca Nggak kuat jadi dia bang. kabur. Nggak kuat dia bang. Dia bukan kabur. Lari. Udah malam. Mau tidur dia. Positif. Berpikir positif aja, nggak usah negatif terus. Sujon itu namanya. Oke. Hati-hati Siap, Bang Juma, sama kita diskusi. hati-hati sama orang yang berobat jalan bisa main seruduk. Hati-hati Bang Juma, pakai helm. Siap Bang Juma, kita diskusi. Oke. Apa? Mau ditanya atau bertanya? Terserahmu. Itu kau jawab lagi pertanyaan. Oh, aku yang bertanya. Aku yang bertanya gitu. Loh, masalahnya dari tadi belum selesai kau. Tadi katanya nggak terserah. Sekarang gimana ini? Itu pertanyaan saya tadi dijawab. Apa? Pertanyaannya apa? Adakah Paulus membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak sedikit pun dibatalkan hukum Taurat, tapi disempurnakan. Paham? Masa Babi Paulus haram nggak? Bukan. Satu-satu, jangan banyak. Kayak pasar, satu-satu. Udah malam nih, satu-satu. Pasar. Diam dulu. Jangan kayak pasar, santai, tenang. Satu-satu. Kamu tahu dari mana? So, kau berada Tenang, satu-satu, tenang. Ini siapa ini? Astaga. Nah, Kristen juga ini, Kristen. Dia narasumber, naikkan ke atas. Kalau narasumber. Kristen dia. Ayo. Ya, mau Kristen, mau Kroston, dia kalau narasumber naikkan ke atas. Diskusi. Iya, silakan. Itu yang Islam Dinaikkan. Saya Kel ya. Saya boleh dibawa. dengan Bang Suma. Bang Arif. Ya, jangan semua ngomong satu-satu, jangan kayak pasar. Tenang. Biar. Hamba Hina silakan. Siapa lu semua Kristen saling, waduh gimana sih? Nggak apa-apa. Silakan. Gak apa-apa Gurunda. Jangan dia ngaku Kristen, rupanya nggak Kristen. Ya, silakan. Oke, aku tanya dulu, hamba Hina, siapa Tuhanmu? Kau sopan kau nggak beretika. Siapa Tuhanmu? Aku tanya, kalau kau Kristen siapa Tuhanmu? Kalau beretika baru saya jawab. Beretika gimana ya, dia ada beretika itu Bang. Apa ini? Kau ini aneh sekali ya. Kau baru lahir aja kau udah ngomong gitu sama aku. Ditanya udah kejang-kejang, nangis. Kau yang kejang-kejang. Hati-hati, ingat umur. Dari kau nggak beradab.
Kristen apa Ingat kau? umur. Ingat Hah? umur. Kristen apa kau? Ingat Udah, umur. tenang hamba ini. Ingat umur, jangan kau ajarin aku, ingat umur. Iya, Mari kita ingat diskusi. umur. Iya. Kau hanya bisa berbicara ketika kau hidup. Ya, Iya, memang kita ingat mau umur. diskusi ya ini. Ini udah malam, ingat umur. Udah malam. Kau ajar-ajari masalah udah malam. Iya, kalau udah Nggak tua usah itu pakai iya. Itu perkataan manusia itu. kalau dua itu tidur tenang, jangan kejang-kejang. Bos, Tua. lempar dia Apa yang turun kita aja, kejar? Bos. Ditunggu aja loh. Bos, lempar dia turun aja, Bos. Iya, Hos, dia udah tua, Hos. Nanti kena Dia stroke tua. dan tanggung jawab, Ayo. ya, Hos. Hos, nanti kalau dia kena Siapa yang stroke tidak tanggung jawab ya. beretika? Ya, apa Semua pokoknya sama beretika di sini. Oke, siapakah Tuhanmu hamba hina? Tuhanku enggak bisa terukur. Apalagi? Apa kau? Kau punya Tuhan yang terukur. Apakah pantas kau disebut Kristen? Menurut menurutmu. Memang kau ini menyamar aja kerjamu terus menyamar. Udahlah ingat umur, jangan Ingat umur. Gantian sel. Salah, pertanyaanmu salah. Udah, kau diam, Ina. Kan Kristen dia. Apakah Tuhanmu Yesus hamba hina gitu aja? Diamkan orang. Coba tanya Os, biar tenang dia Os. Saya nanya, coba tanya Os. Saya tanyakan ya, hamba hina, apakah Tuhanmu Yesus? Saya enggak mempertuhankan Yesus. Nah, ini dia. Berarti bukan Kristen, Hos. Sudah. Siapa bilang? Turunkan. Enggak betul ini. Nanti kena stroke dia. Enggak, maksudnya dia tidak menuhankan manusia, dia menuhankan bapaknya. Iya. Dia nanti kena stroke. Kok kena stroke? Di mana-mana orang Kristen itu menuhankan Yesus. Aja belum mengatur. Tidak, berarti dia bukan Kristen. Dari mana? Turunkan dia dulu. Iya, kasihan kita dia udah tua nanti kena stroke. Kenapa aku tua? Ini kita sudah naik ini. Ingat Saya rindu umur. dengan Bang Suma juga sama. Ini ada narasumbernya itu Bang Juma, kamu ini kok Gak usah kau gitu, gak usah pakai narasumber. Kau berbicara dengan saya. Kau itu Narasumbernya tidak ada. punya ilmu, kau. Narasumber ini semua perkataan manusiamu. Kau diam Kamu sudah. udah Kau tua. diam Usah kita saja diskusi. jual lengkap aku. Masalah generasi. Masalah generasi di bawah ini. Saya menghadapi saudara saya ini. Astaga. Udah Ya, lah, kamu- turun lah. Makanya kau diam. Saudara Silakan. saya, tidak semua orang yang menganggap dirinya Kristen itu menyembah Yesus. Iya, itu Ada yang menyembah Tuhannya Yesus karena Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya begitu. Karena sudah beragama. Dengarkan dulu dong. Agama Kristen. Arti Kristen itu pengikut Kristus. Tolong Pengikut- penonton, tolong Kalau penonton, tidak jangan injak percaya garis. Yesus, berarti kau bukan Penonton di luar Kristen. garis. Sekarang arti Muslim Penonton di luar apa? garis, Arti jangan Islam injak apa? garis penonton. Arti Islam apa? Coba kau jelaskan. Arti Islam apa? Islam itu selamat, Muslim itu orang yang berserah diri karena ingin Selamatnya selamat. dari mana? Ya dari Selamatnya api mana? neraka, dari api neraka lah pasti. Iya, maksudnya siapa yang penyelamat di dalam Islam itu? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kayak Benar. gini diskusi hamba hina, tenang. Kau kejang-kejang. Allah, Aku lebih damai dari Bogor, seperti ini. itu barakallah. pernah Iya, memberikan tenang, Lebih orang damai dari mati seperti enggak? ini. Kau jangan atur aku. Astaga. Hos, kok turunkan Hos? Itu kan enak diskusi santai. Ini Jangan bilang begitu. Jangan kau atur. Sesama manusia nggak dilarang. iya, kau itu udah tua. Ya, kau Jam jangan- iya, itu hanya perkataan duniamu. ini udah tengah malam. Kau Itu hanya teriak-teriak. perkataanmu. Nggak Ingat usah kau umur, yang umur ingat Ayo tua. lebih dahulu mempelajari itu. Apa yang kau pelajari sudah lebih dulu kau hanya berpatok kepada Iya, dalil. Saya ingat nggak berpatok kepada umur. dalil. Ada narasumber Mana itu. hebatan mana? Jangan bawa fisik bro. Diskusi jangan bawa fisik. Saya udah mengetahui itu sebelum ada dalil. Saya udah mengetahui itu. Coba. Dengarkan orang ngomong. Tidak usah kau Astaga. dengarkan. Katakan dengarkan. Kau aja gak mau mendengarkan. Itu dengarkan orang ngomong. Hostnya Bagaimana ngomong itu kau kau aja gak mau turutin. mendengarkan? Bagaimana aku mau mendengarkan? Kau punya komal. Ini bukan komalmu ini. Ini komal orang. Kau mau mendengarkan aku mau mendengarkan kamu. Iya, ini komal orang. Ini Iya, bukan aku komalmu. juga bisa bilang iya Tenang. kepada kamu. Astaga. Jangan pakai astaga. Ya, Jangan masih mau ketawa aku datang Bang Juma. besok. Kamu Ya. ketawa aja Bang Juma ini. Masih mau aku datang besok. Ini saudara sepupu aku di Juma. Ini masalah ini. Oke, mohon maaf. Masalah generasi. Lanjut bang. Hantam rahangnya bang. Sosor generasi. Ingat umur Pak Tua. Ingat umur. Ngapain kok kayak Nggak gitu usah diskusi masalah ingat aja. umur.
Umur saya udah diatur oleh Maha Pencipta. Umur saya udah diatur oleh Bapak. Masalahnya, dengar dulu. Ini masalahnya udah tengah malam. Kau teriak-teriak. Bukan Umur udah masalah tua. tengah malam juga waktu yang menghasilkan Bapak, bukan kamu. Udah minum tua tadi Pak Tua. Tidurlah. Udah bisa Bukanlah tidur tua. itu. Bukan saya yang minum tua. Yang minum tua Jadi- itu hanya mulutku. Berarti bukan kamu. Bukan. Bukan mulutmu ya. Iyalah. Gimana sih? Mau Iya, sebagaimana? iya. Tahu dokop itu kok. Lah, baik do. Walak batak do. Dai, pardede. Pardede. Hah, masih mau. Ala kondang di bawah tempat sebata kasih utut don. Tahu mereka itu semua. Tanyalah kalau tahu. Mana tahu orang sebata orang ini. Apalagi saudara saya Bang Juma itu tahu dia. Oh iya, Orang tahu. Mana tahu dia. Udah dibilang utut aja dia nggak diam. tahu? Tahu lah. Tahu dia. Oke lah kalau Ya, tahu. sip Babami, diam kau. Sip Babami katanya. Artinya apa itu? Kau diam, tidak usah banyak cerita. Dengarkan aja tuh nasihat orang tua itu. Jangan kau naikkan kakek-kakek diskusi. Nanti kena stroke. Astagfirullahaladzim. Kakek-kakek itu udah bisa tidur nih. Jam-jam 12 segini udah tidak bisa tidur. Jangan nyerang pribadi, Sel. Waduh, kau itu. Ini manusia halu, Kristen apa Islam? Manusia halu. Halo bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang, Muslim bang. Memang repot saudara-saudaraku Kristen ini. Ajaran Paulus didoktrin sama mereka. Repot memang. Iya. Ajaran Paulus atau ajaran Nabi Muhammad? Ajaran Paulus sudah didoktrin. Gitu ya. Harga mati buat mereka. Sementara ajaran Yesus nggak pernah diikutin. Gitu ya. Sementara Yesus mengatakan, aku bukanlah Tuhan. Datang Paulus, Yesus adalah Tuhan. Kalian juga mengikuti Muhammad. Nggak pernah Waduh, mereka. ini Kristen Las Manos. Silakan. Saya Islam tapi saya tidak bersyahadat. Kamu itu Kristen cuman ganti akun. Ngawur aja kau. Siapa namanya inilah. Ini Kristen ini. Kayak Ganti akun Paulus ini. ya. Ganti nama. Kayak Paulus nyamar-nyamar. Saya bilang saya Islam tapi tidak bersyahadat. Karena tidak ada alam menurut malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu harus bersyahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Tidak ada. Tidak. Di mana malaikat Jibril menyampaikan firman kayak gini kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Kalimat kayak gini kepada Nabi Muhammad tidak ada kan? Dalam Al-Quran tidak ada. Umat manusia itu diminta oleh pencipta langit dan bumi supaya kemudian mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, berarti kalian mengikuti ajaran Muhammad bukan mengikuti ajaran Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian di dalam surah Al-Araf ayat 158. Sederhana kok bagi orang Islam menjawab itu. Di mana alam menurut malaikat Jibril menyampaikan firman apa? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jelas dalilnya. Ya, itu jelas dalilnya. Jangan bohong lama. Saya baca dalil kok jangan bohong pula. Gimana? Coba baca dulu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Alladhi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billahi wa rasuli nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u
la'allakum tahtadun. Dalil. Jadi Islam itu tidak seperti kalian. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Kau pula menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Orang susah. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada nggak? Cepat bertobatlah ya kalian ini. Saya bertanya, Bang. Ada nggak? Ada nggak saudaraku Yesus mengajarkan untuk menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada nggak? Bertobatlah ya Ban Juma. Ada. Itu artinya Anda sudah kalah. Saya tidak kalah, Ban. Kan saya bertanya Anda tidak menjawab. Ada tidak Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal, menyembah, menuhankan makhluk yang keluar dari kubur? Ada nggak? Ada nggak Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada nggak? Saya mengatakan kepada Anda tidak bisa menjawab. Di mana Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan dua kalimat Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dah, di mana di surat berapa? Aku udah jawab itu. Aku udah jawab. Aku bahas. Kamu bertanya tentang Quran, saya jawab Quran. Ngapain saya ikuti seleramu yang hanya manusia terjemah? Sorry lah, maaf ye. Allahu Akbar, Masya Allah. Bebal. Ini siapa ini? Ayo diskusi yang bagus-bagus saja, nggak usah perang-perang PC, nggak usah perang-perang hina-hinaan. Malam. Sebentar, sebentar. Mana si Viko tadi itu? Bang Juma, aku mau tanya. Boleh Bang, silakan. Boleh Bang Juma. Gak mau diskusi? Boleh. Ya, ketika seorang mualaf masuk Islam ya, harus mengucapkan kalimat syahadat ya, Bang Juma ya. Iya betul. Ya, harus itu ya. Siap. Nah, ketika Nabi Muhammad kan ada jin pendamping ya, ada jin pendamping Muhammad. Iya. Itu dia ajak masuk Islam. Itu apakah jin itu mengucapkan kalimat syahadat, Bang Juma? Ketika kemudian berbicara terkait dengan makhluk di luar daripada manusia, kapasitas kami sebagai seorang muslim tentang makhluk gaib itu dibatasi oleh Allah. Tapi yang pasti Nabi Muhammad mengislamkan jin yang ada pada dirinya. Itu Bang. Itu pengakuan Nabi Muhammad. Iya, itu pengakuan Nabi Muhammad. Artinya jin itu mengucapkan kalimat syahadat apa enggak? Iya. Dan yang tahu itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dia mengatakan dia tahu berarti. Iya kan, itu kan hal gaib abangku. Sekarang saya ingin bertanya hal yang sama. Enggak, maksud saya itu. Maksud saya gini, setiap orang masuk Islam wajib mengucapkan kalimat syahadat. Orang kan Bang, orang ya? Iya. Ketika Nabi mengajak setan untuk masuk Islam, apakah setan itu? Bedakan, itu bukan setan, itu jin, abangku. Itu bukan setan, itu jin. Jin itu kan sama dengan setan, Bang. Oh enggak, beda. Disinilah kekeliruannya Anda. Setan Bang, sudah pasti. Enggak, saya mau tanya itu aja. Apakah setan sudah pasti bisa jin. Jin belum tentu setan, gitu. Iblis itu sudah pasti sebangsa dengan makhluk gaib, tapi tidak semua makhluk gaib itu adalah setan. Ingat itu. Jangan kapan gitu, Pak? Jangan memperbaiki diri. Jin dan iblis itu beda. Jin itu sama dengan setan, Pak. Enggak, tidak saudara. Enggak. Jin mana dalilnya? Itu adalah mana dalilnya? Orang
makhluk yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, itu iblis itu iblis, bukan jin. Makanya kan Nabi itu pernah tersesat karena didampingi oleh setan, itu loh. Kalau yang sesat itu adalah dia yang tidak mampu menjadikan setan yang ada dalam dirinya itu tunduk kepada dirinya. Ya, Nabi Muhammad mampu membuat jin itu tunduk kepada dirinya. Nabi Muhammad, coba Anda lihat, sabar dulu. Nabi Muhammad ketika buktinya dia tersesat itu. Buktinya dia tersesat. Sabar dulu Bang, sabar. Jangan karena kebencian kita kemudian kita saling ngotot-ngototan ya. Dengarkan aja dulu. Dengarkan aja dulu abangku. Dengarkan aja dulu abangku. Dengarkan dulu saya. Dengarkan aja dulu abangku. Dengarkan dulu abangku. Dengarkan. Boleh enggak Anda mendengarkan? Kalau Anda nggak mau mendengarkan, ya silakan Anda berbicara. Ya, ayo. Artinya saya mau mendengar penegasan dari Pak Ya sudah. Apakah berarti saya harus berbicara kan? Tapi kalau saya nggak diberi ruang untuk berbicara, gimana ceritanya saya mau bicara? Anda aja yang mau didengar. Mengucapkan apa enggak gitu loh? Ya oke. Boleh saya bicara? Mengucapkan apa enggak? Boleh saya bicara? Lah iya, jawab dulu. Mengucapkan apa enggak? Boleh saya bicara? Oleh jin itu. Boleh saya bicara? Oleh jin itu loh. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Loh, dia bagus. Harus peka dong moderator. Orang kayak gitu itu bukan mau belajar, itu mau menghina. Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budu, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu kemudian membuat jin qarin ini tunduk beribadah kepada Allah, berarti selayaknya bangsa Arab jahiliyah diajak kemudian Nabi Muhammad untuk tunduk beribadah, menyembah hanya kepada Allah, maka demikianlah umat Islam Arab jahiliyah menjadi tidak jahiliyah lagi, melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta, menjadi contoh bagi orang-orang di luar bangsa Arab untuk beribadah hanya menyembah kepada Allah. Demikian juga jin qarin yang tunduk kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bertanya, apakah dia mengucapkan? Makhluk gaib yang hanya tahu adalah mereka yang diberi karamah oleh Allah. Sekarang pertanyaan saya balik, 2 Korintus 12 nomor 7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku Paulus diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan setan untuk menggocok aku. Pertanyaan saya, apakah setan yang ada di dalam tubuh Paulus tunduk kepada Paulus menjadi Kristen? Sama seperti orang Roma Yunani tunduk kepada Paulus menjadi Kristen. Itu pertanyaan. Dan Anda kalau tidak bisa menjawab malam ini, silakan Anda bawa pulang, tanyakan kepada pendeta. Saya tunggu jawabannya 2 jam sebelum kiamat. Mudah-mudahan jawabannya adalah iblis yang masuk di dalam tubuh Paulus juga ikut menjadi Kristen. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan. Tolong saudara Kristen jangan berdasarkan kebencian. Diskusi kita itu bukan cuma antara Anda dengan saya. Banyak orang, anak-anak kita yang mau belajar, adik kita yang mau belajar, orang tua kita yang ingin tahu. Supaya kita itu memberikan ilmu kepada mereka. Bukan kebencian. Bukan kebencian. Nabi Muhammad mampu mengislamkan separuh penduduk bumi. Mampu. Susahnya bagi dia mengislamkan kemudian jin yang memang betul-betul ingin taat kepada Allah. Nah sekarang Paulus mampu nggak mengkristenkan iblis yang ada dalam dagingnya? Apa itu? Ada babi? Itu pertanyaan serius. Itu pertanyaan serius. Mampu nggak Paulus mengkristenkan iblis yang ada di dalam tubuhnya? Atau jangan-jangan iblisnya yang menjadikan Paulus menjadi pengikutnya? Itu pertanyaan serius. Siapa yang bisa ditundukkan di sini? Paulus yang tunduk kepada iblis atau iblis yang tunduk kepada Paulus? Ayo.
Karena ada nubuat Yesus terkait dengan orang yang bertobat yang seangkatan dengan Yesus dalam Matius 12 nomor 30. Wow. 38 sampai nomor 40. Ada seorang yang bertobat, iblisnya keluar mencari tempat persinggahan di padang gurun, tapi iblis itu tak menemukan tempat. Akhirnya dia kembali kepada orang yang bertobat tersebut. Lalu setelah orang bertobat ini ditemukan benar-benar bersih bertobat, keluarlah iblis itu dari dirinya dan memanggil 7 iblis lain yang lebih jahat untuk masuk kembali ke orang yang tadi bertobat. Sehingga orang bertobat itu di dalam dirinya sudah ada 8 iblis dan menjadi semakin buruklah keadaan orang yang tadinya bertobat. Itu siapa itu? Itu seangkatan Yesus. Siapa orang yang bertobat kemudian semakin jahat setelahnya? Dan siapa yang mengaku pada dirinya ada iblis yang menggojo dirinya? Jadi diskusi itu apa ya bilangnya? Kita harus punya senjata untuk menangkis dan menyerang lawan kita diserang. Tapi dengan materi-materi yang ilmiah. Jadi kita tidak kemudian terjun di dunia debat hanya karena kebencian. Diupayakan bisa memberikan ilmu kepada yang mendengarkan. Ada hal yang bermanfaat yang terlontar dari mulut kita. Jangan hanya hujatan, kebencian, pertanyaan yang seakan-akan begitu kita tanya kepada Islam, pasti Islam keok. Belum tentu. Kayak yang tadi pertanyaannya, apakah itu setan atau jin? Bukan setan, itu jin. Itu jin. Beda setan dengan jin. Selayaknya kemudian Anda dalam kitab Anda mengatakan bahwa malaikat itu adalah iblis. Padahal itu adalah 2 makhluk yang berbeda. Gitu kawan. Jadi kalau misalnya kita ingin menganggap agama kita itu benar, aku pasti agamanya benar. Nah, coba buktikan. Ketika ditanya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Apa jawaban saudara? Mengatakan tidak, faktanya iya. Mengatakan iya, berarti neraka. Serba sulit kan? Serba sulit. Agama ini membuat kita bingung. Maka apa yang terjadi? Tutup mata, tutup kuping. Bang semua penyesat, gak tahu apa-apa. Itu aja. Padahal sejatinya kita ini kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan apa? Dengan akal. Berarti kita harus beragama dengan akal. Bukan cuma doktrin dogma. Dijanji-janji surga. Tapi ternyata syaratnya tidak terpenuhi. Coba ditanya Yesus. Yesus, apa syarat masuk surga menurut Yesus? Matius 19 nomor 16 ketika ditanya. Apa yang pertama kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Nah, syarat pertama Kristen lakukan gak? Lakukan gak itu? Tidak. Syarat kedua, jual seluruh hartamu berikan kepada si miskin. Kristen lalui enggak? Enggak juga. Lalu ikutilah aku. Nah, setelah 2 ini lulus, baru ikuti aku. Ada yang tidak melakukan yang pertama. Lakukan segala kehendak Bapa. Tidak juga melakukan yang kedua. Jual hartamu lalu menjadi pengikut aku. Tiba-tiba aja teriak dari belakang, Sos ikut dong Sos. Sos ikut. Ikut dong. Ikut lari dari belakang dengan kulupnya. Di mulutnya masih ada daging babi terselip di gigi. Ingin ikut ke Yesus. Gimana ceritanya? Syarat pertama menjadi pengikut Yesus itu 1. Melakukan seluruh perintah Bapa. Matius 19, 16, 17, 18. Kedua, jual seluruh hartamu berikan kepada si miskin. Baru setelah kamu lulus dari 2 syarat ini kata Yesus, barulah kau bisa mengikuti aku. Ada yang lewat tembok pagar masuk, shush, aku ikut kamu ya shush. Ngomong kayak gitu kulup masih tergantung. Di gigi ada terselip daging babi. Gimana bisa? Maka pantaslah Yesus. Apa lu bilang? Maaf ya, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Bukankah kami dulu bernubuat? Bukankah kami dulu bermujizat? Pakai namamu loh. Hah, enak kali kau ngaku-ngaku.
Bukankah saya sudah mengatakan waspadalah kalau pada penyesat yang datang kepadamu, dan penyesat itu adalah Kristus, dan Kristus itu mampu melakukan tanda dahsyat dan mujizat dahsyat. Hah? Dia bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat memakai namaku. Wajar kalau kau bisa bermujizat pakai nama itu. Wajar kalau kau bisa mengusir setan pakai namaku. Karena memang Kristus palsu dibekali dengan ilmu dan kemampuan seperti itu. Begitu ketemu denganku, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Hanyalah daripada aku engkau semua adalah pembuat kejahatan. Masih mau kau datang besok? Masih mau? Berarti nama Yesus hebat kan? Hebat memang, hebat. Itu. Hebat. Tapi apakah kami kemudian jatuh cinta dengan kehebatan itu? No, sorry lah. Maaf ye. Maaf. Biarkan kami hancur. Yang penting bersama dengan iman kami. Daripada kami memakai nama Yesus tapi kelak dilemparkan ke dalam api neraka. Ayo. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mampus. Jadi, saudaraku yang dikasihi, yang saya kasihi, di dalam Matius 19, Yesus ditanya oleh orang-orang pada zamannya, "Guru yang saya hormati, apakah perbuatan baik yang bisa aku lakukan supaya aku bisa masuk surga memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan. Apa jawab Yesus? Lakukan segala perintah Allah, turuti segala perintahnya. Yang kedua, jual segala hartamu lalu berikan kepada si miskin. Jika kamu sudah lulus dua syarat ini, barulah kamu boleh menjadi pengikutku. Kristen sudah melakukan segala perintah Bapa enggak? Enggak. Sudah menjual seluruh hartanya untuk diberikan kepada si miskin enggak? Enggak. Terus gimana ceritanya mau menjadi pengikut Yesus anak Maria? Berarti mereka ini bukan pengikut Yesus anak Maria. Dan Paulus juga memang sudah mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, tapi dari Yesus Kristus. Nah, siapa yang Yesus Kristus yang bukan anak Maria? Ayo. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria, kata Yesus? Siapa? Siapa yang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria? Siapa menurut Yesus? Siapa? Adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa yang datang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria? Siapa? Siapa yang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria, bukan anak manusia? Siapa? Paulus anak manusia, Bung. Siapa yang memakai namaku tetapi bukan anak manusia? Kata Yesus, penyesat. Ayo, waspadalah wahai muridku kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku. Penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Akulah Yesus. Memakai nama Yesus. Ayo. Jadi kalau dikatakan ikutlah denganku, syaratnya harus dua ini kamu ikuti. Jika kamu sudah melakukan dua hal ini, kata Yesus, datanglah kemari dan ikutlah denganku. Apakah saudara Kristen sudah melakukan segala perintah Elohim? Nehi merice ketum berjahe. Apakah orang Kristen sudah menjual seluruh hartanya dan diberikan kepada si miskin? Eleheng ente. Lalu kenapa mereka mengatakan pengikut Yesus?
Sementara untuk menjadi pengikut Yesus 2 syarat tadi. Matius 19, nomor 16, nomor 21, 22. Kalau kau sudah sempurna melakukan itu semua, barulah kau datang kemari dan ikut aku. Kalau kau tidak melakukan itu, datang ke aku. Piye toh mas? Lalu aku tidak mengenal kamu. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Kamu melakukan gak apa yang diperintahkan oleh Bapak? Melakukan dong. Coba turunkan celana lo. Ketepak. Si Ucok masih pakai helm. Coba periksa lagi gigimu. Mulutmu bau babi. Gimana? Bapak menginginkan kudus itu bersunat. Kudus itu tidak makan babi. Gigimu sela-selanya banyak daging babi, gimana? Jadi pengikutku. Syarat pertama kamu nggak lalui. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, jika kamu ingin mendapatkan kebenaran hidup kekal, lakukan segala perintah Bapak. Perintah Bapak ya Ucok potong. Perintah Bapak ibadah ya hari Sabtu. Perintah Bapak ya ibadahnya di sinagoge. Perintah Bapak yang mandi tahir, mandi junub. Perintah Bapak lepaskan terompa, lepaskan sepatu, sendal merek apapun, sendalmu lepaskan. Kalau ingin masuk rumah ibadah baik suci. Pesan Bapak jelas loh, kulub harus bersih. Pesan Bapak jangan kau masukkan makanan haram ke dalam perut lu. Kamu napasmu ketika kamu tarik, aromanya bau babi. Kau hembuskan, aromanya bau anjing. Kau bersin, aromanya bau kera. Kau nguap, berasa bau biawak. Nah itu semua makanan yang diharamkan oleh Bapak. Gimana kamu bisa menjadi pengikutku, mendapatkan hidup yang kekal? Edan. Gimana bisa? Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya ada satu yang baik, bukan dua. Bukan cuma satu doang. Jangan kau pikir menyembah kepada sesamamu makhluk itu baik. Jangan. Satu doang yang baik, kata Yesus. Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Selamat malam Bang Suma, saudara semua, selamat malam. Malam. Silakan. Jadi tadi saya luar biasa ya mendengar Bang Suma bilang bahwa kalau tidak sunat berarti pasti neraka, tidak bisa surga. Makan babi pasti neraka, tidak masuk surga. Bang Suma, saya pengen tahu. Kata Yesus. Sebentar Bang Suma, saya pengen tahu. Ya, nanti saudara tunjukkan kata Yesus di mana bahwa tidak sunat. Oke. Nanti ya. Tapi saya ingin sebelum kita ke sana, saya ingin tahu. Tolong Bang Suma tunjukkan kepada saya di mana data saudara bahwa Adam itu diusir dari surga. Ya, kalau dalam keimanan saudara itu karena gara-gara tidak makan babi atau tidak sunat. Ada enggak datanya? Siapa yang mengatakan itu? Loh, yang Bang Suma bilang tadi yang mengatakan itu siapa? Loh, tadi Bang Suma bilang. Bang Suma tadi bilang ngomong apa tadi Bang Suma? Kalau tidak masuk sunat itu tidak masuk surga. Terus kalau itu makan kata babi, Yesus. makan babi tidak masuk surga. Makanya katanya Yesus yang mengatakan itu. Ayo Matius 19. Itu Yesus yang mengatakan, bukan aku. Sekarang saudara bilang kata Yesus ya, kita buka ya saudara. Ya. Kita buka Matius 19. Yes. Bentar ya. Berarti yang tadi Bang Suma ambilnya dari kata Yesus ya? Iya dong, kata Yesus itu. Ya. Matius 19 ayat 16 paman. 16. Iya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Iya.
Udah, itu aja masih kurang jelas. Saya buka 17. lagi. Loh, tadi Anda minta 16. Kan belum selesai, Cak Ayu. Ini datanya ya. Iya. Ini datanya. Iya. Ada seorang, ini permintaan Bang Suma ya. Ya, Anda yang minta, bukan saya kok. Ada seorang. Anda kan yang minta. Yesus bilang kalau makan babi tidak sunat masuk neraka ya. Itu kata Yesus, bukan kata Iya, saya. kata Yesus. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah ya yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini di sini aja. Kan tadi Yesus. Ini Kan Yesus yang berkata. Ini bukan perkataan Yesus, saudara. Kan itu ditanya Yesusnya. Lalu perkataan Yesusnya di ayat berapa? Nomor berapa? Loh, tadi Anda bilang ayat 16. Kan bisa Yesus. kau geser ke nomor 17-nya. Jangan bodoh kali, bah. Udah, turunkan host. Kayaknya sudah gila permanen ini. Kau turunkan. Dibawa aja bang, dibawa. Jangan mempermalukan saudara Kristen. Kan saya tadi menjawab. Bukan aku, tapi Yesus. Mana dalilnya? Lawang dimulai dari nomor 16 toh. Kan ditanya. Nah, tuntut itu harusnya kau cari. Mana ucapan Yesusnya? Ya nomor setelahnya, Cak Ayu. Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ada nggak perintah Allah jangan makan babi? Ada. Gitu aja kok repot. Ada nggak perintah untuk bersunat? Ada, perjanjian kekal malah itu. Dan Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, ada nggak dalam hukum Taurat larangan makan babi? Ada. Ada nggak yang menghilangkan? Ada. Siapa? Paulus. Maka menurut Yesus, Paulus itu masuk ke dalam mana? Neraka apa di surga? Paulus ini menurut Yesus. Nah gitu tuh. Kalau belajar itu gitu. Jangan memperbodoh diri. Oh, kalau bodoh dipelihara itu bisa-bisa ujungnya jadi gendeng, edan. Itu loh. Oh, gitu aja kok. Gampang itu. Dipahami itu yang tertulis di Bible. Jangan mempersulit diri dengan dogma. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain melakukan hal yang sama, tempatnya di mana menurut Yesus? Oke, Juma. Ya, tempatnya di mana? Ya. Oke, ayo kita debat, yuk. Ya, jangan emosi tapi abangku. Ya. Siapa yang mau masuk neraka, Juma? Oke, pertanyaan saya tadi, Bang. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Orang yang mau masuk neraka. Akan ditanya. Kan ditanya. 71 jawab dulu itu. 72-nya jelas Islam masuk surga. Lagu lama itu. Gak usah nangis lah. Ini pertanyaan serius loh. Pertanyaan bukan menghina ini. Ini pertanyaan menggugah hati. Kalian kan saudaraku punya intelektual. Kalian kan punya logika. Berpikirlah. Kata Yesus itu apa? Barang siapa. Berarti siapapun. Siapapun. Apakah Nabi Muhammad menghapus hukum Taurat? Meniadakan hukum Taurat? Tidak. Kok tidak, Bang? Kenapa kalian bisa makan onta? Ya tidak dong, karena tidak ada Taurat datang kepada Nabi Muhammad. Yang dikatakan Taurat itu datang kepada Nabi Muhammad, kalau Taurat itu diperuntukkan untuk beliau. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub. Paulus Bani Yakub enggak? Bani Yakub Paulus itu. Filipi 3 nomor 5.
Jelas dia mengaku bahwa dia adalah keturunan Benyamin, anak Yakub. Berarti Paulus itu adalah keturunan Yakub, keturunan Israel. Ada nggak dia meniadakan itu? Meniadakan? Iya tadi. Saya bukan pengecut saudaraku. Yang meniadakan hukum ya lu. Kalau Nabi Muhammad tidak ada hubungannya Nabi Muhammad dengan Taurat. Memang Taurat itu bukan untuk Nabi Muhammad. Jadi tidak ada Taurat bagi Nabi Muhammad, itu tidak masuk dalam kategori. Karena Taurat itu bukan untuk nabiku. Taurat itu hanya untuk Paulus. Nah, adakah Paulus kemudian meniadakan hukum Taurat yang untuk dirinya ini meskipun yang paling terkecil? Kata Paulus, jangankan yang paling terkecil bang. Di dalam kitab Roma, catatanku, bab 6 nomor 14. Pengikutku tidak lagi hidup berada di bawah hukum Torah. Berarti bukan cuma yang terkecil ditiadakan oleh Paulus bang. Tapi seluruhnya. Seluruhnya. Maka renungkanlah. Masa lebih percaya Paulus daripada Yesus? Renungkan itu. Masa kami umat Islam yang lebih percaya Yesus daripada kalian? Ya, saya kira begitu, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada malam hari ini bisa dijadikan sebagai edukasi. Kalau ada kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Yang pada intinya tujuan saya hanya memberikan edukasi, memberikan argumentasi sebisa mungkin bisa menggugah hati supaya kita bisa belajar. Bukan menghina, bukan menista, atau mengajak kita untuk intoleransi, enggak. Agama Kristen, agama yang memiliki amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. 2, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita kemudian dilindungi oleh negara untuk berpendapat di depan umum, menyampaikan kemudian di depan umum hal-hal yang menurut kita itu wajar untuk diperbincangkan. Islam dengan membawa etika, Islam dengan membawa etika jangan salah dan jangan merasa bahwa ini intoleransi, enggak. Silakan, mari kita bangun diskusi ini yang baik, diskusi yang elegan, yang cakupannya memberikan edukasi kepada anak bangsa, baik Islam maupun Kristen. Saya kira begitu. Kalau tidak ada lagi Kristen, saya di pojokan. Kalau ada dan diizinkan, biar saya berargumentasi kembali. Silakan. Bos, kita cerita sedikit kan dari tadi ini Paulus yang diceritakan. Ini lagi, lanjut bang. Oke. Jadi saya akan sedikit cerita ya, bahwa sebenarnya telah terjadi pembodohan berabad-abad bangsa Roma terhadap budaya Kristen. Oke, kita akan cerita sedikit sejarahnya kawan-kawannya. Jadi begini kawan-kawan ya, Paulus itu kembali mentahirkan dirinya setelah dia melakukan ajarannya atau menyebar ajarannya. Ini saya akan cerita sedikit kenapa, apa sebenarnya yang membuat Paulus ini menyatakan ketemu dengan Yesus ya, lalu menarik banyak pengikut. Begini sejarahnya kawan-kawannya, perhatikan baik-baik ya. Sayang sekali literasi dari buku James Harold Duck dalam bukunya Roman and Gospel telah di-cancel di internet ya, kecuali kalau Anda bisa bobol linknya ya. Oke, jadi saya cerita begini kawan-kawannya. Kenapa budaya Kristen tidak pernah bertanya kenapa sih Paulus telah mengajarkan ajarannya lalu pulang kembali ke Yahudi mentahirkan diri ya. Nah, jadi begini kawan-kawan, Paulus ya itu tidak pernah memerintahkan ya para pengikutnya untuk memberitakan atau mengimani surat-suratnya. Tidak pernah tercatat dalam sejarah Paulus ya dengan ke-13 suratnya itu memerintahkan murid-muridnya untuk atau pengikutnya memberitakan atau mengimani ya. Yang menyuruh memberitakan mengimani surat-surat Paulus itu nanti bapak-bapak gereja dapat keempat. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita bertanya seperti ini ya,
kenapa sih Paulus itu yang tadinya Farisi, yang tadinya seorang pembunuh ya, murid-murid Yesus ya, lalu berbalik percaya kepada Yesus, menyatakan percaya kepada Yesus. Nah, begini ceritanya saudara ya. Saya bongkar-bongkar aja ya. Kawan-kawan, sebenarnya ini lama saya simpan, tapi saya bongkar saja supaya kita paham apa sebenarnya yang kita bahas-bahas dalam Bible itu ya. Jadi sudah terjadi pembodohan berabad-abad kawan-kawannya tentang Paulus ini. Saya ulang ya, Paulus hanya menyuruh memberitakan Injil di Galatia 1:8-9. Tidak pernah menyuruh memberitakan surat-suratnya atau mengimani surat-suratnya. Itu nanti diperintahkan Bapak-Bapak Gereja di abad keempat. Jadi begini kawan-kawan. Ya, di masa itu terjadi pergolakan besar ya, pergolakan besar di mana ibu Kaisar Nero bernama Agripa itu ingin mendudukan saudara tiri ya. Kaisar Nero mengganti Nero. Lalu Agripa pada saat itu menemui Paulus ya. Menemui Paulus untuk mencari cara bagaimana caranya menggulingkan Kaisar Nero ya. Lalu Paulus berkata kepada ibunya Kaisar Nero, Agripa. Dia berkata begini, ya, saya ini adalah murid dari Imam Gamaliel, ya. Saya ini adalah lulusan dari sekolah, ya, salah satu sekolah Yahudi yang dipimpin oleh Imam Gamaliel, ya, yang bermazhab Bet Hillel, ya. Silakan nanti dipelajari apa itu Bet Sami, apa itu Bet Hillel. Jadi Paulus berkata begini sama ibunya Agripa, bagaimana kalau saya menarik pengikut dari umat Kristen? Mengingat umat Kristen adalah umat yang pada masa itu mempunyai pengikut begitu banyak. Jangan dipotong dulu Bang, saya edukasi, saya membagi ya. Saya katakan kepada saudara, apa yang saya sampaikan ini tidak pernah kalian dapatkan. Karena kenapa? Literasinya ditutup di internet. Ya, saya angkat dari buku karangan James Haraldak, seorang ahli eskatologi Kristen, seorang sejarawan Kristen, yang kini bukunya yang berjudul Roman and Gospel ditutup di internet. Dengar kalian, profesor kalian pun ya tahu sekalipun tidak akan pernah memberitahu hal ini kepada kalian. Kenapa saya menceritakan ini ya? Supaya kalian paham sejarah kalian seperti apa. Jadi Paulus ya menggunakan ya tangan-tangan sisa-sisa murid Yesus untuk mengambil kendali pada saat itu, di mana mencari dukungan khususnya dari beberapa faksi ya untuk mendukung Agripa menggulingkan kekuasaan anaknya Nero yang dikenal begitu kejam. Nah, makanya kalau abang lihat akhir dari kisah ini, Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Setelah Kaisar Nero memenggal kepala Paulus, lalu membunuh Agripa ibunya dan membunuh saudara tirinya. Jadi kita kembali. Jadi kawan-kawan, Agripa meminta Paulus untuk mencari pengaruh, ya, menggulingkan Nero. Paulus punya saran lewat kekasihnya Tehla, ya, yang membantu menulis 13 surat Paulus ya, yang ada dalam Bible, ya. Tehla menyarankan untuk mengambil alih kekuatan Kristen di masa itu dengan membuat satu kisah di mana Paulus dinyatakan ketemu dengan Yesus. Jadi sebenarnya kisah itu adalah kisah hoax yang dibuat oleh Paulus untuk menarik jemaat Kristen. Saya ulang ya. Kisah-kisah Rasul 9 ya yang diceritakan dalam Bible sebenarnya adalah kisah hoax, bohong yang diatur oleh Tehla dan Paulus untuk menipu orang Kristen. Saya ulang ya, rekam di bawah ya. Saya ulang. Kisah di Kisah Rasul 9 di mana diceritakan bahwa Paulus bertemu Yesus di Damsik ya. Itu adalah kisah hoax, kisah yang dikarang-karang hasil dari tipu muslihat atau kesepakatan 3 orang, Tehla, Paulus dengan Agripa. Ya. Ya, Bang Eno kalau tidak setuju dibantah ya, Bang Eno. Kristen kan Bang Eno ya? Pastilah. Saya sama. Iya, tapi kan dia. Selamat malam. Izinkan diteruskan dulu nanti setelah selesai ya ini ilmu. Selesai dulu, habis itu saudara kita tanggapi ya. Silakan Bang, lanjut aja Bang.
Aduh, Bang. Aja dulu, Bang. Oke, profesor Anda saja, ya, Anda sampai tingkat S3 pun, Anda tidak akan mendapatkan apa yang saya sampaikan ini hari. Ya, Anda lihat saya berani open cam. Kalau saya berbohong hoax, Anda bawa saya ke pengadilan. Saya pegang datanya, ya, paham ya? Nggak Terus perlu, sekali lagi. Bang, nggak perlu. Makanya abang jangan potong saya, Bang. Saya bukan berbicara sama Anda, tapi saya berdiskusi sama kawan-kawan Islam di saya, Islam yang dibawa. Saya memberikan kajian agar mereka mampu ya membentengi akidahnya dari proses-proses pemurtatan dengan kajian yang saya lakukan. Saya ulang ya. Jadi Agripa menemui Paulus untuk meminta solusi ya. Bagaimana caranya kita bisa menggulingkan anak saya ini yang begitu kejam ya. Ya, jadi Agripa ingin menggulingkan kekuasaan Kaisar Nero lalu mendudukan saudara dari Nero menggantikan Nero ya. Makanya ujungnya itu setelah memenggal Paulus, Kaisar Nero membunuh ibunya Agripa dan membunuh saudara tirinya. Ya, begini kisahnya. Ya, jadi tahun 49 ya, tahun 48-49 ya, masa transisi antara Kaisar Claudius pergi ke Kaisar Nero. Agripa itu membujuk Paulus untuk menyusun kekuatan, ya, menyusun kekuatan. Bagaimana caranya supaya bisa dibantu untuk menggulingkan Nero. Oleh kekasih Paulus Thela, ya, Thela memberi saran kepada Paulus untuk mencoba mempengaruhi umat Kristen yang pada saat itu kekuatannya kurang lebih 30.000 orang ya, terutama dari faksi Selot dengan faksi Iseni. Jadi orang-orang Kristen pada masa itu punya dua kekuatan besar. Yang pertama itu dari faksi Selot, yang kedua faksi Selot ini adalah faksi yang dipimpin Yesus Barabas ya, faksi yang paling ekstrim ya, yang kedua faksi Iseni. Tapi kekuatannya karena masih kurang ya, masih kurang menurut Agripa, masih kurang kalaupun digabung semua ya, maka Paulus disarankan untuk membawa nama Kristen keluar di kota-kota selain Israel untuk menggalang kekuatan. Ya. Jadi Paulus memberitakan ajarannya, Bang, itu tidak murni untuk memberitakan Injil, tapi menggalang kekuatan ya, menggunakan budaya Kristen, menggalang kekuatan untuk mencari ya, menggalang kekuatan untuk mencari orang-orang yang bisa dipengaruhi secara religius untuk membantu menggulingkan Kristen. Dia tuh bisa maafkan dia. Aduh, King, gimana tuh? Diturunkan aja, King. Turunkan aja. Ya. Jadi begini ya. Ketika Paulus menjalankan ajarannya, maksud Paulus itu tidak lain tidak bukan semuanya karena situasi politik di zaman itu. Paulus diberi target oleh Agripa ya, agar mampu menggalang pengikut sebanyak mungkin. Makanya Thela memberi saran agar Paulus mengambil alih budaya Kristen. Karena pada saat itu budaya Kristen adalah budaya yang paling disukai masyarakat di Yahudi maupun di luar Yahudi. Karena kelompok Selot itu bergabung ya dengan murid-murid Yesus. Makanya ada itu murid Yesus namanya Simon, orang Selot ya. Anda tahu Selot itu faksi yang paling radikal. Faksi yang selalu memberontak pada Roma. Kan begitu. Nah, jadi setelah Paulus berhasil ya membuat cerita palsu ketemunya dengan Yesus yang berakibat ya Barnabas percaya padanya ya, lalu memperkenalkan Paulus kepada murid-muridnya, akhirnya bisa mempersatukan umat Kristen ya, terutama saat konsili Yerusalem 50, Paulus keluar. Karena kekuatan pada saat itu masih sekitar 30.000 orang, Paulus keluar mencari dukungan. Keluar dari dari Israel, dia cari di Antioquia, bahkan dia sampai jauh ya. Kalau abang baca itu Paulus sampai jauh, bukan hanya di Antioquia saja, tapi di luar sampai perbatasan Eropa. Nah, Paulus mendapatkan itu ya, mendapatkan itu. Jadi digalang kekuatan sebanyak mungkin untuk menggulingkan Nero. Tapi sialnya Paulus, ternyata Nero lebih pintar. Nero jauh-jauh lebih pintar politik. Nero memfitnah Paulus membakar kota Roma. Sebelumnya Nero memfitnah Paulus membakar sebagian kota Yerusalem. Kedua kalinya Nero memfitnah Paulus membakar kota Roma.
membuat sebagian kota ya itu marah terhadap Paulus. Lalu Nero mengambil kesempatan ini untuk masuk menyerbu orang-orang Kristen. Sayang sekali kisahnya ditutup ya. Jadi kekuatan pada saat itu diperkirakan antara 50.000 lawan 30.000 ya orang-orang Kristen ya. Nah, di sini ya Paulus tertangkap. Paulus tertangkap oleh Nero ya, lalu Paulus digantung. Karena tidak mati digantung, Paulus diturunkan lalu dipenggal lehernya. Jadi ini kawan-kawannya cerita sebenarnya. Nah, setelah Paulus dipenggal, lalu Nero membunuh ibunya Agripa dan membunuh saudara tirinya. Jadi poinnya ya, saya tidak bisa ceritakan semua karena terlalu panjang karena Bang Zuma mau lanjut diskusi ya. Jadi poinnya, Anda telah dibodohi oleh satu cerita ya yang berabad-abad yang tidak pernah sesuai dengan sejarah. Saya lebih suka mendengarkan Abang daripada saya diskusi dengan teman kita Kristen untuk malam ini. Silakan lanjut aja. Materinya ini menarik sekali. Lanjut. Oke, jadi ya kawan-kawan, Voltaire ya, tahu Voltaire ya? Saya pernah angkat di sini 2 kali. Voltaire itu adalah filsuf Perancis yang pemikirannya ya yang dipakai Maximilian akhirnya menggantung Raja Louis ke-16 ya pada abad ke-18. Voltaire menulis buku ya, Abang tahu bukunya ya, yang terkenal itu ada 2. Yang pertama itu Dictionary Philosophy, yang kedua itu Deus et las Hommes. Jadi kedua buku ini ya berbicara tentang apa? Nah, dengar yang di bawah ya, dengar. Kedua buku ini berbicara tentang apa? 1, Bible penuh dengan kekejaman. 2, Bible penuh dengan konflik moral. 3, Bible tidak koheren dengan sejarah. 4, Bible tidak sesuai dengan sains dan teknologi. Kita ambil poin yang ketiga ya. Bible tidak koheren dengan sejarah. Kenapa Voltaire menulis itu? Karena Voltaire tahu kisah Paulus. Voltaire tahu bahwa Paulus itu hanya mengarang cerita di Kisah Rasul 9 yang tercatat dalam Bible. Kenapa Voltaire katakan bahwa Bible tidak koheren dengan sejarah? Kenapa Voltaire katakan bahwa Bible tidak sejalan dengan sejarah? Karena hampir semua yang diceritakan dalam Bible adalah kisah hoax, terutama di Perjanjian Baru, terutama kisah Paulus. Makanya Paulus dikaburkan nasabnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, ya, siapa kakeknya, siapa saudara-saudaranya, siapa pacarnya, siapa istrinya. Padahal Paulus punya istri yang bernama Tehla. Tadinya kekasihnya, akhirnya menjadi istrinya. Kenapa dikaburkan semua ini? Karena kalau ini dibuka, ketahuan Paulus berbohong di Kisah Rasul 9 ayat 4. Jadi kisah itu adalah kisah hoax yang dibuat oleh Paulus atas anjuran Tehla. Sayang sekali kawan-kawan, literasinya ditutup habis-habisannya, tidak bisa lagi kita akses. Padahal buku ini buku karangan James Horaldak yang pada saat itu yang mengguncang iman Kristen, hanya ditutupi di media, dilakukan propaganda ya terhadap ilmuwan sehingga tulisan-tulisan mereka terpaksa harus dibungkam. Tapi ya alhamdulillah saya masih sempat membacanya dan saya simpan sekian lama ya. Saya pikir ini salah satu hal yang fundamental sebenarnya yang tidak boleh dibuka ya, karena mengguncang iman Kristen pada umumnya. Tapi saya akan bongkar saja supaya kita paham sebenarnya apa itu Bible. Makanya saya pernah bilang berkali-kali bahwa Bible itu hoax, kisahnya kisah hoax ya. Semua tokoh-tokohnya bisa dipastikan ya tidak sesuai dengan sejarah. Jadi Bible dalam Paulus dalam Bible ya, saya pernah bilang tokoh fiktif. Ya, beda dengan Paulus asli. Karena Paulus asli itu berjuang membantu Agripa untuk mengkudeta Kaisar Nero, tapi diceritakan dalam Bible lain. Nah, makanya Voltaire mengarang buku ya, Dictionary Philosophy, memprotes keras bahwa Bible buatan Roma tidak sejalan dengan sejarah. Kenapa? Voltaire tahu bahwa kisah Paulus sebagian adalah hoax. Itu poinnya kawan-kawannya. Silakan dibeli bukunya. Judul bukunya Dictionary Philosophy. Yang pertama, yang kedua judul bukunya adalah Deus et las Hommes, bahasa Prancis yang artinya Tuhan dan manusia. Anda beli ya supaya Anda paham bahwa Bible Anda itu hoax. Yang kedua, buku karangan Profesor Dr. Thomas Hobbes ya, ahli filsuf ya, Master Theologia Orientalis Kristen di abad ke-17. Beliau mengarang buku yang berjudul Leviathan. Saya ulang,
buku karangan Thomas Hobbes judulnya Leviathan. Anda baca di bab 3 dan bab 4, di situ Voltaire menjelaskan ya bahwa klaim ilahi yang diceritakan di Bible itu dipastikan hoax. Tidak sesuai dan bukti historikal. Kenapa? Thomas Hobbes tahu bahwa kisah-kisah yang diceritakan dalam 13 surat Paulus adalah hoax. Ya, saya ulang. Kisah-kisah yang diceritakan dalam 13 surat Paulus sebagian besar hoax. Hanya kisah-kisah karangan yang dibuat untuk mencari atau menggalang kekuatan menjatuhkan Kaisar Nero. Jadi kawan-kawan ya, lakukan studi dalam, baca sejarah dunia ya, baca kaisar-kaisar yang memimpin di kala itu ya, mulai dari Kaisar Tiberius ya. Aduh, saya kena peringatan. Bang Uto kena tombak, Bang Uto kena tombak. Ganti akun dulu Bang Uto. Bentar dulu ya. Sebentar dulu. Algoritmanya terbaca, dia banyak bohong terus. Kena tombak. Bantu tetap layar dulu teman-teman, yuk serentak 4.300 bantu tetap layar, posting ulang. Bang Baal monitor, Bang Baal. Bang Andi, Urunda masih monitor, Urunda. Masih. Bang Uto kena tombak, Urunda. Iya tahu. Mudah-mudahan beliau naik lagi kembali. Iya. Saya masih penasaran penjelasan beliau. Tapi yang pasti memang betul, tak ada seorang manusia Kristen pun yang tahu siapa bapaknya Paulus. Siapa maknya gitu, siapa orang ini. Tapi catatan bukunya diterima sebanyak 13 buku. Tapi kita orang Kristen, kita tahu bahwa mereka orang Kristen pun tidak tahu siapa nama Bapak Paulus ini. Iya kan? Iya betul. Nah, itu dia. Bukan hanya Paulus kalau menurut saya ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, penulis-penulis Bible itu juga kan silsilah keluarganya emang ada? Nggak ada, mana yang tahu? Itu tombak saya parah. Oke, lanjut bang. Jadi coba kita pikir baik-baik, kita pikir pakai logika ya. Kenapa Catholic Identity menulis ya? Tidak ada yang mengetahui siapa yang menulis 4 gospel itu. Ini bagian dari pengaburan sejarah kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya saya kadang ketawa kecil ketika saya lihat kawan-kawan baik Kristen Islam itu berdiskusi masalah surat Paulus. Kenapa saya ketawa kecil? Karena yang kita diskusikan ini semuanya hoax kawan-kawan. Semuanya hoax. Makanya Paulus tidak pernah menyuruh, mengimani dan memberitakan surat-suratnya. Paulus pulang mentarikan diri karena Paulus itu Yahudi asli. Dia itu murid lahir dibawa ke Imam Gamaliel, dibesarkan oleh Imam Gamaliel, ikut sekolah Bet Sefer, ikut sekolah Bet Midras, ikut sekolah Yesifa. Tidak mungkin dia batalkan Taurat. Dia memakai budaya Kristen kawan-kawan, yang menipu budaya Kristen, mengambil hanya untuk menggalang kekuatan ya, membantu Agripa. Jadi tidak ada ceritanya, hoax semua 13 surat itu. Paulus sudah menyampaikan sebenarnya dalam surat Galatia yang dikonsilikannya, Galatia 1:8-9, Galatia 5 dan seterusnya. Dia sampaikan bahwa sekalipun kami atau malaikat di surga memberitakan Injil selain yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Surat-surat Paulus bukan Injil. Kalau kalian memberitakan surat-surat Paulus, Paulus mengutuk kalian. Sudah jelas. Sebenarnya Paulus sudah menyampaikan pesan di situ. Hanya kalian yang Kristen yang tidak melakukan studi dalam. Kalian dibodohi berabad-abad. Makanya banyak sekali ilmuwan yang dibunuh, Bang. Kalau saya mau cerita satu-satu, masuk abad Renaissance, banyak sekali ilmuwan yang dibunuh oleh Roma karena memprotes
doktrin dan dogma Roma. Bahkan saya pernah angkat di sini satu buku ya, yang dibuat film ya, karya Umberto Eco, judulnya itu The Name of the Rose. Silakan Anda nonton di YouTube. Itu film dibuat secara kontemporer ya, kekinian. Film itu menceritakan bahwa kepala biara membunuh orang-orang yang mencoba membongkar doktrin dan dogma Roma, khususnya yang mengarah ke Paulus. Tapi sayang sekali karena mungkin yang buat film takut dengan posisi Roma atau kekuatan Roma, akhirnya filmnya dibuat secara kontemporer. Judulnya itu The Name of the Rose, karya Umberto Eco ya. Bisa Anda klik YouTube ya. Itu di situ yang dibunuh orang yang mau bongkar doktrin dogma Paulus. Hoax semua kawan-kawan. Hoax semua itu. Coba Anda klik nanti di Google, masih ada cerita literasi bahwa Agripa akan merebut kekuasaan Nero. Klik aja di Google bang, klik aja di Google. Itu masih ada ceritanya sedikit, literasinya sedikit. Sayang sekali bukunya di cancel ya. Sama dengan buku John McKinnon Robertson ya. Dalam bukunya Pagan Christ, Anda sudah tidak bisa lagi akses di internet, ditutup bang. Dulu 2013 masih bisa diakses. Ya, sekarang tidak bisa diakses. Kalau saya tidak salah mulai dari 2019 ya, tidak bisa lagi diakses. Banyak sekali buku-buku yang berdasarkan abad ke-1 di-cancel semua bang. Cancel semua. Seandainya saya tidak di-cancel, Anda akan tahu bahwa Paulus itu menikah, punya istri, Yesus itu menikah, berpoligami. Ditutup semua bang. Dibunuhin semua para ilmuannya. Ini terjadi dalam sejarah. Dan masih banyak literasi-literasi yang kita bisa ambil ya sebenarnya kalau kita pintar sedikit dunia IT ya, kita bobol-bobol sedikit lah, kita ambil ya. Banyak yang terkunci ya, atau mungkin berbayar ya. Tapi kalau Anda pintar IT mungkin Anda bisa cari literasinya. Yang jelas bang, yang kita bahas selama ini sebenarnya kita bahas adalah kisah-kisah hoax yang sebenarnya penulisnya sendiri tidak pernah memerintahkan untuk mengimani bahkan memberitakannya. Saya ulang, Paulus tidak pernah menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya karena dia tahu kisah-kisah ya yang tertulis dalam surat-suratnya sebagian hanya kisah-kisah rekayasa. Maksudnya hanya untuk menggalang kekuatan, menipu orang-orang Kristen, mengambil alih budaya Kristen untuk menggalang kekuatan, membantu menggulingkan kekuasaan Nero ya, membantu Agripa ibunya menggulingkan Nero. Anda klik di Google ya, klik aja dengan kata kunci Ibu Kaisar Nero Agripa mencoba menggulingkan kekuasaan Nero. Muncul itu ceritanya sedikit bang. Muncul ceritanya sedikit. Nah, itu. Makanya Paulus difitnah membakar kota Roma ya. Di kala politik Paulus pada saat itu ya akhirnya membuat sebagian warga kota Roma berbalik menyerang Paulus. Di kala itu akhirnya Paulus kalah. Dalam penyerangan itu Nero menyerang pasukan Kristen, kalah Kristen ya, berujung Simon Petrus ditangkap. Makanya Simon Petrus itu bang disalib terbalik ya. Nah, Paulus itu dipenggal kepalanya. Nah, itu bukan karena pengajaran bang, tapi semuanya murni karena politik. Inilah dikaburkan oleh Roma, dikudeta ajaran mereka, ajaran Kristen asli, dibuatlah dewa baru bagi Roma. Ini sudah berabad-abad bang, berabad-abad ini pembodohan. Jadi kalau kita bahas Paulus, silakan kita bahas Paulus. Yang jelas Paulus yang ada dalam cerita Bible saya pastikan tidak sesuai dengan Paulus yang ada di abad ke-1. Paulus yang ada di dalam kisah Bible itu adalah Paulus yang direkayasa, yang dibuat sedemikian rupa. Awalnya dari kekasih Paulus yang bernama Tehla. Jadi kisah pertemuan Yesus dengan Paulus ya itu adalah kisah hoax yang dibuat Paulus untuk mengambil alih budaya Kristen. Itu yang betul kawan-kawannya. Jadi umat Kristen selama ini sudah dibodohi turun-temurun oleh satu budaya, satu peradaban yang kita sebut dengan Imperium Roma. Begitu mungkin sampai di sini mungkin ada yang mau menyanggah bertanya ya. Ya Bang Goto. Bang Goto. Ya, tadi kan Bang Goto katanya Bang Goto punya datanya. Bang Goto boleh saya lihat bukunya biar kita cari tahu terbitan tahun berapa Bang Goto? Makanya tadi saya sudah sampaikan kepada Anda Bang ya. Udah dihapus di internet tadi, udah dihapus di internet. Bahwa sudah di cancel di internet. Di cancel ya. Jadi Bang Goto ini perpustakaan berjalan. Jadi kalau abang mau lihat cerita penggulingan kekuasaan ya antara Agripa ke Nero, ibunya Agripa ini adalah ibunya Nero. Nero membunuh ibunya
karena Paulus kalah ya. Paulus ini Bang, Paulus ini adalah penasehatan dulu Bang. Paulus ini adalah nasihat ibunya Kaisar Nero yang bernama Agripa. Penasehatnya ini Bang. Ya, jadi abang klik aja di Google. Ya, cari literasi Agripa dengan Kaisar Nero. Bagaimana situasi politik di masa itu, apakah sama dengan yang saya ceritakan atau tidak? Kan begitu sayang sekali bukunya Bang Rames. Bang Goto, Bang Goto Alkitab ini kan sudah diyakini sudah lama sebelum Bang Goto ada, bahkan saya pun ada. Nah, tiba-tiba Bang Goto mengatakan ada data demikian. Nah, biar kita uji nih terbitan buku yang Bang Goto baca itu tahun berapa, itu yang perlu kita cari tahu, biar supaya jangan terjadi satu fitnah gitu loh. Kalau buku Bang Goto terbitannya tahun 2000, ya nggak imbang lah Bang Goto. Alkitab sudah diyakini jauh-jauh hari. Ya. Jadi gini Bang, begini, ilmuwan itu menulis buku Bang tidak serampangan Bang. Seorang ilmuwan, apalagi seorang profesor doktor, itu menulis buku mesti ada bukti-bukti empirisnya. Berdasarkan bukti-bukti empiris, berdasarkan bukti-bukti arkeolog termasuk manuskrip. Jadi mereka tidak sembarang nulis Bang. Kalau mereka sembarang nulis ya ujungnya di penjara. Bahkan mereka bukan di penjara, banyak yang dibunuh. Kan begitu. Bang Goto, nah sekarang, Bang Goto. Tadi saya sebutkan beberapa judul buku ya. Hanya ingin Bang bercerita Rames. untuk menghibur diri, nggak apa. Kalau untuk menghibur diri aja nggak masalah. Tahan dulu Bang. Tapi dengerin aja dia ngomong. Dengar dulu Bang. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa judul buku. Ya, alhamdulillah kalau abang bisa dapat literasinya, saya ulang ya. Judul yang pertama yang di-cancel di internet, karya seorang ahli eskatologi Kristen bernama James Horaldak, judul bukunya Roman and Gospel. Satu, Anda cari ya. Yang kedua, buku karangan seorang filsuf besar yang pemikirannya menggantung Louis XVI, ya Perancis ya. Judul bukunya ada dua Bang. Catat Bang, catat. Jangan cuma dengar, catat. Yang pertama, Dictionary Philosophy. Yang kedua, Deu Atlas Homes. Catat Bang, catat ya. Catat ya. Buku yang ketiga, karangan Thomas Hobbes ya. Seorang orientalis Kristen, master teologi di abad ke-17. Judul bukunya Leviathan. Nah, catat Bang, catat. Catat Bang. Untung kalau Anda dapat ya. Anda sekolah S3 pun teologi ya. Abad 17 saudara. Sekolah abad 17 Al-Quran sudah ada tuh saudara. Nah kalau di abad 17 Anda ini surat-surat Paulus sudah rangkum. Tadi Bang, saya sudah jelaskan kepada Anda baik-baik. Saudara, abad 17 surat-surat Paulus sudah rangkum saudara. Anda dengar yang saya sebutkan tadi. Bang Goto ini ensiklopedia berjalan, ensiklopedia hidup ini Bang Goto ini. Dengar aja dia ngomong apa. Tangan dulu. Anda tidak dengar tadi saya bilang. Mantan Kristen loh. Dia mantan Kristen loh. Saat bicara malas. Dia mantan Kristen. Luar biasa Bang Goto. Tepuk tangan. Anda tidak dengar saya bilang tadi Bang. Kalau profesor mengarang buku, tidak serampangan Bang. Mesti ada bukti-bukti empiris. Mesti ada bukti-bukti arkeolog. Ketika Barbara Tering menulis buku Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll, ketika Barbara Tering, seorang pimpinan atau seorang rektor Univ Kristen Sydney, pendiri Univ Kristen Sydney, mengarang buku Jesus the Man setelah meneliti naskah Laut Mati selama 20 tahun, ya. Dikatakan bahwa Yesus menikah, bahkan berpoligami, dua kali menikah dengan Maria Magdalena dan Lydia orang Filipi. Anda pikir Barbara Tering sembarang menulis buku? Tidak, ada bukti-bukti empirisnya. Dari dua orang itu punya anak nggak Bang? Bang Goto punya anak nggak? Ada Bang, ada 3 anaknya. Anaknya yang pertama bernama Justus, yang kedua Tamar, yang ketiga Yudas. Menurut Barbara Tering. Iya. Bang Goto. Berarti sia-sia dong Petrus, rasul-rasul itu mati dipancung, disalib terbalik, sia-sia ya mereka. Bang Goto, kalau Bang Goto hanya untuk menghibur diri tidak masalah. Bang Goto boleh percaya tulisan bahkan nanti tahun 2000 banyak boleh Bang Goto percaya. Tapi mohon maaf jangan ajak-ajak kami Bang Goto. Karena kami percaya sesuatu yang sudah turun temurun dari dahulu Bang Goto, jauh sebelum Bang Goto sebut sejarah itu. Mohon maaf Bang Rames. Dia berjalan ini kita percaya aja. Untuk menghibur diri aja nggak masalah ya.
Oke, tahan Bang, saya jelaskan Anda ya, saya jelaskan Anda. Dengar baik-baik. Tadi saudara bilang abad Bang 17. Rames, ini Profesor Bang Goto, ini Profesor Harvard. Profesor nggak masalah. Abad 17. Anda gitu loh. Bang Goto lebih percaya, Bang Goto lebih percaya buku itu daripada kitab Bang Goto nggak? Oke, saya jelaskan Abang ya, saya jelaskan Abang. Oke, jelaskan. Oke, baik-baik ya. Dengar baik-baik, Bang. Naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll yang ditemukan di abad ke-20 ya, dalam kurun waktu 10 tahun 1947 hingga 1997, yang sekarang naskah itu total 981 naskah disimpan di Univ Hebrew dengan nama Siren the Book ya. Dengan nama Siren the Book, Bang, disimpan di sana. Abang tahu naskah itu dari tahun berapa? Bang Goto ngerti nggak pertanyaan saya? Saya ulangi ya. Bang Goto lebih percaya tulisan yang di abad 17 atau Bang Goto lebih percaya kepada makanya dengar dulu Bang. Saya belum selesai, Abang dengar dulu Bang, jangan dipotong ya. Naskah Laut Mati, aduh Abang ini. Saya edukasi bukan hanya Abang yang dibawa. Naskah Laut Mati itu adalah naskah yang sudah ditulis 200 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun setelah Masehi. Ya, paham ya? Belum ada Kristen Anda, belum lahir Yesus. Naskah Laut Mati sudah ditulis. Paham ya? Jadi naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll yang ditemukan di 11 Gua Kambran, itu naskah yang ditulis 200 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun sesudah Masehi. Paham ya? Naskah itu disimpan oleh faksi Yesus yang bernama Eseni. Naskah itu Bang terdiri dari 4 bahasa ya. Yang pertama bahasa Aramaik, kedua bahasa Ibrani, ketiga bahasa Arab, dan yang keempat bahasa Yunani sebagai bahasa pemersatu. Bang Goto, jadi Isa Almasih ini tokoh fiktif ya? Bukan Isa Almasih tokoh fiktif Bang. Siapa bilang Isa Almasih tokoh fiktif? Sebentar Bang. Dari kisah-kisah Bang Goto kan. Oke, tahan. Tanya. Jadi Barbara Tering ya, salah seorang rektor atau pendiri Univ Kristen Sydney, meneliti naskah Laut Mati selama 20 tahun. Ya. Jadi naskah ini jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir sudah ditulis sampai 200 tahun setelah Yesus disangkakan terangkat ke langit, kan begitu ya. Jadi Barbara Tering meneliti ini lalu menulis 2 buku yang paling terkenal ya. Yang pertama itu judulnya adalah Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll, yang kedua Jesus the Man. Nah, Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll ini menceritakan kisah-kisah Isa sepanjang dia hidup dari naskah yang tertulis dari semua yang tertulis dari naskah Laut Mati yang totalnya 981 naskah. Barbara Tering mengarang buku Jesus the Man ini juga dari naskah Laut Mati yang ditulis ya di abad-abad itu ketika Yesus masih hidup ya. Lalu mengarang buku Jesus the Man, dikatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, lalu ya dikatakan poligami dengan Lydia orang Filipi. Dan tulisan Barbara Tering ini diperkuat lagi oleh tulisan Profesor Dr. Maggie Whitehouse, judul bukunya The Merit of Jesus ya. Di mana Maggie Whitehouse menyatakan bahwa benar, terbukti, sah, dan meyakinkan dalam sejarah Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Apa buktinya dari budaya Yahudi Yesus menikah? Dengar baik-baik Bang ya. Saya ceritakan Abang budaya Yahudi karena Abang ini dia menikah dulu baru naik ke surga atau sabar Bang Goto, sabar. Dia menikah dulu baru naik ke surga atau gimana tuh Bang? Ya, dia menikah di surga baru menikah. Bang Goto, Isa Almasih menikah enggak? Makanya dengar dulu Bang ya. Kalau Isa Almasih menikah enggak Bang Goto? Iya, dengar dulu Bang. Makanya ini baru ketemu malaikat ini dia nih. Ya, dengar dulu Bang ya. Bawa kitab baru Bang Goto. Ya, tunggu. Dengar dulu Bang, bagaimana Abang ini? Saya bukan diskusi sama Abang, untuk Abang saja yang dibawa Bang ya. Jadi dalam budaya Yahudi, makanya jangan ngaku-ngaku Yahudi Bang kalau nggak ngerti budaya Yahudi. Nih, saya pemerhati budaya Yahudi, saya tahu budaya Yahudi dari A sampai Z. Yesus itu hidup dalam budaya Yahudi. Bang Goto, iya. Makanya Abang diam. Bang Goto lebih tahu dah daripada. Diam dulu, Barak Rames, gantian.